Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ramadan yawmiddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Oke, anak-anak, sekarang selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Baik, oke. Alhamdulillah semuanya baik. Ya, semoga kalian sehat semua ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak hadir hari ini, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Ya, tentu saja kita akan belajar ilmu pengetahuan fikih. Dimana hari ini kita akan belajar tentang zakat. Nah, dimana pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang zakat untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat dan siapa saja. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kalian sudah tahu pada pembelajaran sebelumnya apa itu zakat fitrah. Tapi kali ini kita akan ulangi sedikit apa itu zakat fitrah. Oke, sekarang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa sih? Ya, mungkin ada di antara kalian yang sudah mengerti, sudah memahami apa itu zakat fitrah karena kita sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya apa itu zakat fitrah. Ya, tentu saja yang namanya zakat fitrah itu adalah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, zakat fitrah itu berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa-bahasa yang lainnya. Zakat artinya bersuci, suci atau bersih. Sedangkan fitrah artinya badan. Oke, sedangkan zakat dan fitrah itu mensucikan badan, membersihkan badan. Oke, kita lanjutkan. Jadi, menurut istilah, zakat fitrah itu adalah memberikan harta berupa makanan pokok. Arti makanan pokok di sini adalah apa yang kita makan setiap hari, bukan apa yang dimakan oleh orang lain. Kalau dimakan oleh orang lain, bukan yang kita makan, berarti itu makanan pokok orang lain, bukan makanan pokok kita. Jadi makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerima zakat tersebut dengan syarat-syarat yang telah. Nah, siapa saja orangnya? Ya, orang-orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Sedangkan kita yang disebut memberikan zakat itu disebut dengan muzaki. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja? Nah, oke. Sekarang orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Apa saja? Oke, yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah riqab, yang keenam adalah gharim, yang ketujuh adalah fisabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, sekarang kira-kira kalian sudah bisa memahami apa saja yang ada di dalam orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ini. Ya, tentu saja kalian harus bisa dan memahami supaya kalian nantinya tidak akan salah di dalam memberikan zakat fitrah. Sebab jika kalian salah di dalam memberikan zakat fitrah atau kalian tidak memberikan zakat fitrah kalian kepada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, artinya kalian salah di dalam memberikan zakat fitrah tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, oke? Orang yang berhak menerima zakat fitrah yang pertama itu adalah orang fakir. Apa itu orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan sehari-harinya. Nah, orang di sini adalah orang yang harus kita berikan zakat. Ya, dalam hal ini adalah zakat fitrah.
Nah, oleh karena itu kita harus tahu apakah di lingkungan kita ada orang fakir. Nah, itu yang lebih diutamakan untuk kita berikan zakat. Kemudian yang kedua adalah fakir, miskin. Apa itu miskin? Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang ini juga merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, sebab orang seperti ini sangat membutuhkan uluran tangan saudaranya, dan kita adalah saudara sesama kaum muslimin seiman. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang mengelola, mengumpulkan, kemudian membagikan zakat. Nah, amil ini juga orang yang berhak menerima zakat fitrah. Oke, kita lanjutkan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah berikutnya itu adalah mu'allaf. Siapa saja mu'allaf? Mu'allaf adalah orang yang masih lemah imannya. Sebab karena baru mengenal dan menyatakan keislamannya, orang seperti ini masih sangat perlu uluran tangan kita untuk dibantu. Oleh karena itu, mu'allaf memang benar-benar memerlukan atau perlu dibantu dan dia berhak menerima yang namanya zakat. Oke, kita lanjutkan. Riqab. Yang riqab itu apa? Riqab itu adalah hamba sahaya atau budak muqattab, yang dimana riqab ini dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi dia tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Nah, orang seperti ini juga berhak menerima zakat. Namun hamba sahaya ini terjadi di zaman Rasulullah, sedangkan di zaman sekarang hampir-hampir tidak bisa ditemukan yang namanya riqab atau budak ini. Oke, kita lanjutkan. Garim. Apa itu garim? Garim ialah orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Orang seperti ini sangat memerlukan yang namanya zakat, ya kan? Perlu dibantu karena dia banyak sekali utangnya dan tidak bisa melunasinya. Oke, kita lanjutkan. Fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, sedang dalam perjuangannya dia tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Dia berjuang tanpa menerima sepeser pun atau gaji atau honor, sehingga dia tidak bisa mendapatkan apapun dari orang-orang yang dia perjuangkan. Namun dia fisabilillah, tujuannya adalah untuk berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya, sehingga sangat membutuhkan bantuannya. Orang seperti ini juga perlu dan sangat perlu dibantu. Nah, itulah tadi orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya orang-orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Nah, jadi ada juga orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Bukan hanya saja mereka yang berhak menerima zakat fitrah, tetapi mereka yang tidak berhak menerima zakat fitrah juga ada. Siapa saja mereka? Coba kita lihat berikut ini. Yang pertama, 7 golongan. Jadi di sini ada 7 golongan orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, sedangkan yang berhak menerima zakat fitrah itu tadi ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya, sehingga dia mendapatkan kekayaan. Orang seperti ini tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, hamba sahaya. Hamba sahaya yang masih menjadi tanggungan pemilik hamba sahayanya atau tuannya. Dia masih menjadi tanggungan daripada tuannya. Nah, ini juga tidak berhak menerima zakat fitrah. Kemudian keturunan Rasulullah.
semua keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak berhak menerima zakat fitrah yang kita kenal dengan para habaib dan syarifah. Mereka ini tidak berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tidak beragama Islam atau dia tersebut non-muslim. Orang seperti ini tidak berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya itu adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Artinya dia masih memiliki orang yang menafkahinya. Nah, orang seperti ini tidak berhak menerima zakat fitrah. Siapa sih orang yang dinafkahi? Ya, seperti anaknya, kemudian istrinya, itu adalah tanggungan daripada suaminya. Nah, di sini tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian orang yang dinafkahinya. Nah, orang yang dinafkahinya juga tidak bisa mendapatkan zakat fitrah. Ayah memberikan zakat fitrah kepada anaknya, memberikan zakat fitrah kepada istrinya, atau memberikan zakat fitrah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, itu tidak mendapatkan zakat fitrah. Oke, kemudian orang yang fisiknya kuat. Orang yang fisiknya kuat adalah orang yang memang tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Dia memiliki penghasilan yang cukup sehingga dia memang tidak berhak mendapatkan zakat fitrah itu tadi. Oke, yang perlu diketahui, kalian sudah mengerti kan apa yang disampaikan? Jadi jangan sampai kalian salah dalam memberikan zakat fitrah. Setelah mempelajari zakat fitrah ini, setelah mengetahui siapa yang berhak menerima zakat fitrah dan siapa yang tidak berhak menerima zakat fitrah, kalian sudah bisa mengetahui hal tersebut sehingga kalian tidak akan salah langkah di dalam memberikan zakat fitrah tersebut, kepada siapa kalian memberikannya dan kepada siapa kalian tidak boleh untuk memberikannya. Oke, sampai di sini apa yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kalian bisa membedakan mana yang berhak menerima zakat fitrah dan mana yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Oke, sampai di sini apa yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.